Halo, kami dari Deligo Cloud Kitchen. Perkenalkan, nama saya Adian Pratama, selaku CEO dari Deligo. Saya Alphard Kartadiarso, selaku CEO dari Deligo. Saya Diatma Arya, selaku CBDO dari Deligo. Saya Taufik Kulidet, selaku CCO dari Deligo. Kehadiran kami sebagai Deligo Cloud Kitchen dilandasi karena kami ingin menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya selama pandemi ini, ketidakstabilannya yang berdampak kepada pelaku industri kuliner yang menghasilkan beberapa masalah seperti tingginya biaya risiko dan beban ekspansi bisnis kuliner, lalu beratnya beban sewa dan operasional bisnis kuliner, dan juga ketidakmampuan pelaku kuliner untuk mengatasi masalah SDM dan masalah operasional. Dan juga ditambah akhir-akhir ini adanya perubahan dari perilaku masyarakat menuju dan menggunakan pesan antar online. Dan yang terakhir, pelaku usaha kuliner masih kesulitan untuk mencari lokasi usaha yang strategis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, kami hadir Deligo Cloud Kitchen sebagai penyedia ruang dapur bersama dan operator bisnis kuliner berbasis Cloud Kitchen yang dapat membantu brand atau UMKM terbaik di Kota Surabaya yang ingin mengembangkan lokasinya di titik strategis yang ada di Kota Surabaya dengan mengandalkan optimasi pesan antar online dengan biaya, beban operasional, SDM yang efektif dan efisien. Berikut adalah organigram dari perusahaan kami. Di sini kami dibantu dengan penasihat yaitu dari Bapak Bahalwan, Ibu Geodita, dan dibantu oleh Bu Putih sebagai penasihat yang membimbing perusahaan kami ke depan. Lalu dari masing-masing C-level membawahi kasir dan runner yang dimana adalah pekerja-pekerja kami di masing-masing lokasi Cloud Kitchen. Analisis SWOT. Semua bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, Deligo Cloud Kitchen memiliki kelebihan yang pertama yaitu fasilitas yang lengkap, layanan konsultasi, dukungan pemasaran, dan efisiensi biaya. Kemudian untuk weakness atau kekurangan, Deligo Cloud Kitchen belum adanya sistem pembayaran yang terpusat, masih tergolong baru dan perlu adanya pengembangan dan brand recognition dan brand awareness yang masih rendah. Untuk opportunities atau kesempatan, usaha kuliner diharuskan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, menjamurnya layanan pesan antar online, dan banyak lokasi yang dapat dijadikan cloud kitchen. Untuk trend sendiri, masyarakat belum paham akan bisnis cloud kitchen ini. Kemudian banyak kompetitor cloud kitchen, dan tidak semua brand dapat berjalan dan beradaptasi secara digital. Value Proposition Design. Di sini terdapat dua, yaitu Customer Segment dan Value Proposition. Untuk Customer Segment terdapat Customer Jobs, Gains, dan Pains. Untuk Value Proposition sendiri, terdapat produk yang dimana kita menghadirkan Deligo Cloud Kitchen, dan kita menghadirkan value yang dimana biaya sewa yang terjangkau, kemudian operasional dan SDM, dan ruang usaha yang siap huni. Untuk BMC atau Business Model Canvas, kita menghadirkan key partner yang dimana kita bekerja sama dengan agregator pesan antar online, business community, dan KOL management. Kemudian ada key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, dan customer segment. Dan customer segment sendiri terdapat UKM, kuliner, dan kemudian pengusaha kuliner yang ingin melakukan ekspansi, brand yang sudah established, kemudian brand yang sudah beradaptasi dengan digital. Kemudian untuk cost structure sendiri, kita terdapat biaya sewa, biaya utilitas, biaya gaji, biaya fasilitas dapur, dan lain-lain. Untuk revenue stream sendiri, terdapat biaya sewa kitchen space dengan sharing revenue 3%, biaya operator autopilot dan sharing revenue sebesar 7%, kemudian biaya sewa peralatan. Kemudian ini adalah analisis 4P dari Deligo Cloud Kitchen. Yang pertama ada produk. Kami menawarkan dua jenis model penawaran. Yang pertama adalah autopilot, di mana Deligo berdiri sebagai operator bisnis kuliner dan tenan cukup menyetorkan bahan baku serta fokus pada penjualan dan pemasaran. Kemudian yang kedua ada kitchen space. Kita memiliki 4 jenis variasi dapur yang berbeda. Yang pertama ada large, standard, light, dan slim. Selanjutnya ada price. Untuk autopilot kita menerapkan fixed rate sebesar 2.400.000 ditambah dengan sharing revenue sebesar 7% yang dapat dibayarkan tiap bulannya. Sedangkan untuk kitchen space kita menerapkan harga mulai dari 1.500.000 hingga 2.050.000 serta sharing revenue sebesar 3% jika omset tenan menembus 15 juta tiap bulannya. Kemudian ada place. Lokasi pertama kami terletak di
Jalan Raya Panjang Jiwo Permai, Ruko Landmark Blok AE, Tenggilis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah promotion, kita menggunakan 3 marketing mix. Yang pertama ada online advertising melalui IG Ads dan Facebook Ads. Kemudian ada sales promotion melalui potongan harga dan gratis sewa. Dan ada direct marketing. Selanjutnya adalah proses bisnis dari Deligo Cloud Kitchen. Yang pertama kita mulai dari pencarian lokasi baru. Kemudian setelah itu lanjut ke perancangan gambar kerja dan proyek. Kemudian lanjut ke proses pembangunan dan renovasi. Kemudian kita lakukan pengisuan, calling ads tenant, dan yang terakhir adalah operasional Deligo Cloud Kitchen. Ketika tahap operasional ini sudah sustain, kita lanjut ke tahap ekspansi, yang mana kita mengulangi lagi proses bisnis yang serupa. Nah, kemudian ini adalah gambaran saat ini dari Deligo Cloud Kitchen. Kita telah buka setiap harinya, mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Kemudian dari 14 kitchen space yang tersedia, sudah ada 13 tenan yang telah tergabung di Deligo Cloud Kitchen. Dan saat ini tim Deligo sedang menyiapkan proses persiapan untuk lokasi kedua Deligo Cloud Kitchen di Manyar dan lokasi ketiga yang ada di Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Keuangan yang sehat akan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Untuk awal modal Deligo sendiri berhasil terkumpul sebesar Rp96.200.000, yang dimana terdiri dari modal pribadi dan modal tambahan. Untuk modal pribadi sendiri telah terkumpul sebesar Rp62.500.000, yang dimana dalam bentuk keseriusan dari kami terhadap bisnis ini, masing-masing pendiri perusahaan berinvestasi sebesar Rp12.500.000. Kemudian untuk modal tambahannya sendiri dapatkan melalui pendanaan bisnis KBMI sebesar Rp14.700.000, serta pendanaan bisnis IET sebesar Rp19 juta. Kemudian untuk penjualannya sendiri, dalam 3 bulan terakhir semenjak Deligo beroperasi, dari bulan Agustus hingga Oktober saat ini, telah terkumpul sebesar Rp15.445.000, serta dana ini kemudian dialokasikan untuk beragam kepentingan yang selalu dicatat secara berkala dalam laporan keuangan bulanan. Selanjutnya untuk BEP, dari perhitungan tersebut, Deligo akan mengalami balik modal atau titik impas selama 1 tahun jika berhasil mendapatkan 9 tenan atau penjualan sebesar Rp15.373.932 per setiap bulannya, dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari itu. Kemudian untuk keuangan internal perusahaan, dalam 3 bulan terakhir semenjak beroperasi, Deligo mencatat keuntungan sebesar Rp15.445.000, serta pengeluaran sebesar Rp64.807.000, dan saldo akhir sebesar Rp29.670.000. Untuk mencatat aktivitas keuangan tersebut, Deligo menggunakan software di mana bukti-bukti aktivitas keuangan dan transaksi penjualan seperti struk pembelanjaan, bukti transfer, slip gaji, dan sebagainya dicatat berkala pada software tersebut. Untuk menjaga dan mempertahankan bisnis kami ada rencana keberlanjutan dan pengembangan usaha yang terbagi menjadi aspek sustainabilitas dan aspek ekspansi. Yang aspek sustainabilitas ditanggung-jawabi oleh CCO dan CBDO. Dan untuk aspek ekspansi ditanggung-jawabi oleh CEO, COO, dan CMO. Untuk tolak ukur keberhasilannya dari aspek sustainabilitas, satu lokasi usaha harus bisa mandiri secara finansial dan operasional. Dan juga untuk tenan-tenan yang sudah bergabung bisa mandiri, bergerak, dan bertahan di lokasi tersebut. Dan juga ketersediaan kapasitasnya 80% tenan sudah terisi. Lalu untuk aspek ekspansinya, tolak ukurnya adalah berhasil untuk mengembangkan lokasi di titik-titik strategis dalam waktu yang cepat, efektif, dan efisien dalam kedepannya. Dan juga mampu menyebarkan dan mengenalkan Deligo ke tenan-tenan lebih luas dan lebih dikenal oleh masyarakat secara meluas. Yang terakhir yaitu progres dan capaian target oleh Deligo Cloud Kitchen. Berikut yang telah kami lakukan dan berikut yang akan kami lakukan. So, Are you ready to go with Deligo?